Selamat datang di tahapan krusial skripsi uji asumsi klasik. Kalau kamu mau pakai regresi, uji T, atau ANOVA, ada satu gerbang yang wajib kamu lalui, normalitas. Saya Arinal dan di channel Arinal R, hari ini kita akan langsung pecahkan masalahmu dengan SPSS. Dan kita akan bongkar dengan tuntas dari cara hitung hingga interpretasi. Siap? Oke, langsung gas. Yang pertama, kamu harus tahu tujuan dari perhitungan normalitas. Itu kenapa sih? Simpelnya gini. Normalitas itu syarat wajib untuk statistik parametrik. Tujuannya untuk memastikan residual model regresi itu berdistribusi normal. Bayangannya gini. Dalam satu kampus itu diadakan parade, di mana mahasiswanya disuruh baris dengan sejajar dan jaraknya sama. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu sebagai panitia atau dosennya yang membantu mengatur mahasiswa agar bisa berdiri sejajar dan memiliki jarak yang sama dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, standar ini berarti berdistribusi normal. Jangan salah. Uji normalitas bukan hanya menggunakan perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov saja, tapi ada beberapa perhitungan lainnya. Tetapi untuk video hari ini kita akan kupas tuntas uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita pindah ke laptop. Oke, ini sudah ada data hasil penelitian sebar skala dari dua variabel kepada 50 orang. Variabel yang pertama, variabel X berupa pengguna sosial media dan variabel Y berupa harga diri. Oke, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal SPSS. Kita X saja. Kita fokus ke variabel view, kemudian di name. Silakan diisi X. Kemudian di desimal itu diisi angka 0 saja. Lanjut ke label. Label ini diisi nama. Tadi X-nya penggunaan media sosial. Lanjut ke name kedua, pakai Y, kemudian sama desimalnya pakai 0, serta labelnya tetap di variabel Y tadi harga diri. Oke, lanjut ke data view. Di copy data yang tadi di Excel, di X itu di blok sampai ke subjek ke 50. Paste di SPSS, di X juga. Sekarang Y-nya di blok sampai 50, lalu di copy dan ditaruh di SPSS. Pastikan seluruh data tercopy sesuai dengan subjeknya tadi ya, 50 subjek. Sekarang lanjut perhitungannya, klik analyze, non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian lanjut ke one sample KS. Pastikan yang normal itu terchecklist, kemudian silahkan di blok X sama Y nya ditaruh sebelah teks variable list, klik OK. Nah, inilah hasil perhitungan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita ke interpretasinya. Oke, sebelum ke interpretasinya, kita perkuat lagi terkait dengan tujuan uji normalitas. Yang pertama, tujuannya sebagai syarat utama untuk dapat menggunakan uji statistik parametrik ya, seperti regresi, uji T, dan sebagainya. Tujuannya yang kedua sebagai bukti bahwa hasil analisis Anda dianggap valid dan dapat digeneralisasi kepada populasi. Tetapi jika memenuhi asumsi dasar ya, berupa distribusi normal. Nah, kalau tidak normal gimana? Kalau tidak normal, nanti memakai uji non parametrik. Berikutnya kita ke pedoman pengambilan keputusan. Jadi ada dasar untuk melakukan interpretasi. Yang pertama,
Jika nilai sig lebih dari 0,05, berarti data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,05, dapat dikatakan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Lanjut ke pemaknaan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ada beberapa komponen yang ada di dalam tabel, ada N, ada normal, ada MOS, ada tes hingga SIM. Yang pertama N di sini sebagai tanda untuk mengetahui jumlah sampel. Jadi tadi saya menggunakan sampel sebanyak 50 subjek. Berikutnya ada normal parameter, ada rata-rata dan standar deviasi. Kemudian di most extreme ada 3 komponen, ada absolut, ada positif, ada negatif. Tes statistik, nilai hasil perbandingan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Nah, yang terakhir ada sim-sig tutil, itu untuk melihat nilai signifikansi dari skala tersebut. Sekarang di interpretasi kita hanya melihat tabel di bawah sendiri yang sim-sig tutil, di mana itu sebagai modal kita untuk menginterpretasikan. Nah, pada variabel penggunaan media sosial, nilai sim-sig tutilnya sebesar 0,200. Karena nilai 0,200 lebih besar dari 0,05, maka variabel penggunaan media sosial bisa dikatakan berdistribusi normal. Lanjut ke variabel Y, variabel harga diri. Sama di sini dilihat sim-sig tutilnya. Jadi nilai sim-sig tutilnya 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa variabel harga diri juga berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai sig-sin tutilnya untuk variabel pengguna media sosial adalah sebesar 0,200 dan variabel harga diri sebesar 0,200. Karena keduanya nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel berdistribusi normal. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat menggunakan uji statistik parametrik. Nah, gimana? Udah lolos kan gerbang pertama dalam perhitungan uji asumsi klasik? Kalau video ini membantu meringankan skripsimu, like dan share ya ke teman seperjuanganmu. Pertanyaan apa lagi sih yang bikin kamu pusing untuk mengerjakan skripsi? Komen di bawah ya. Saya Arinal R, akademisi santai dan solusi tuntas data.